Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Perjalanan kembali ke kota suci, tidak dapat dianggap sebagai langkah cepat. Tetapi 15 hari kemudian, mereka telah sampai di kota suci, di mana Long Hao Shen memberi kawan-kawan 3 hari istirahat tambahan. Pada hari keempat, semua orang dipanggil ke Longe Villa. Kehidupan yang nyaman. Kalau saja ini bisa bertahan selamanya. Gumam Lin Xin. Lin Xin berbaring di sofa besar, yang mengenakan ekspresi puas dan senang. Setelah kehilangan semua rambut di kepalanya, dia tampak lebih energik. Namun, guncangan rambut hijau gelap sudah mulai tumbuh, dan tampak agak seperti topi hijau. Sima Xian tertawa di sebelahnya sambil menghinanya. "Hei tukang obat, apakah kamu sudah minum obat hari ini? Hahaha," ucap si botak. Lin Xin mengungkapkan ekspresi kaku saat membalas. "Kamulah yang seharusnya minum obat. Dasar botak bodoh," teriak Lin Xin. Chen Ying-er dan Wang Yuan tidak bisa menahan tawa sambil memegangi perut mereka. Selanjutnya Han Yu berbicara, "Kawan, berhentilah bersuara. Kapten, apa rencana kamu selanjutnya?" ucap Han Yu. Meskipun ia hanya kesatria pelindung Long Hao Shen, Han Yu berperingkat tinggi di antara yang terkuat di tim, dan juga merupakan orang yang tertua. Kesombongan di masa lalunya, itu diubah menjadi kepribadian yang tenang dan mantap, yang memahami esensi sejati sebagai kesatria pelindung. Long Hao Shen menjawab sambil tersenyum. "Selama petualangan terakhir kami di kota Southern Mountain, kami menghadapi banyak bahaya, tetapi memperoleh cukup banyak karena upaya bersama semua orang. Tetapi sekarang, kita semua telah memperoleh tungku spiritual baru atau tungku spiritual yang menyatu, dan akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Kami akan melanjutkan pelatihan di Tower of Eternity, dan memberikan prioritas untuk meningkatkan energi spiritual setiap orang menjadi 5.000 unit, sebelum mencoba untuk melewati percobaan menara berikutnya jika memungkinkan. Aku berharap yang berikutnya ini, akan membantu kita untuk terus meningkatkan energi spiritual internal kita dengan cara yang sama. Setelah kami lulus tes berikutnya, aku percaya, bahwa kemampuan semua orang akan cukup terlatih. Lalu, kami akan naik ke tingkat komandan, dan melanjutkan dengan menyelesaikan misi baru," jawab Long Hao Shen. Semua orang mengangguk setelah mendengar instruksi Long Hao Shen. Bahkan, dapat dikatakan bahwa di bawah kepemimpinannya, tahun lalu adalah periode kultivasi tercepat sepanjang hidup mereka. Secara khusus, energi spiritual mereka terus tumbuh dengan pesat. Jika bukan karena waktu yang mereka habiskan di Tower of Eternity, energi spiritual mereka tidak mungkin melampaui 4.000 unit dalam waktu sesingkat itu, apalagi menembus ke tingkat ke-6. Bahkan, usia rata-rata untuk kekuatan besar dari tingkat ke-6 di aliansi, adalah 37 tahun, tetapi usia rata-rata di kelas umum ke-21 Demon Hunter Squad mereka bahkan tidak mencapai 20 tahun. Melaju dengan kecepatan kultivasi ini, mereka terikat untuk menjadi kekuatan besar dari tingkat ke-8 suatu hari nanti, meskipun tidak ada yang bisa mengatakan apakah mereka semua bisa menembus ke tingkat ke-9. Tetapi dengan pemberian bawaan mereka, hambatan dari tingkat ke-9 bukanlah hal yang mustahil bagi mereka untuk diatasi. Jika tidak ada yang keberatan, mari bersiap untuk berlatih di Tower of Eternity, ucap Long Hao Shen sambil perlahan-lahan berdiri, dan menahan senyum di wajahnya, lalu kembali ke keadaan tenang. "Kapten, tunggu sebentar. Kakek telah memberi tahu aku, bahwa dia ingin kamu mencarinya hari ini," ucap Han Yu memberitahu Long Hao Shen. Grand Teacher mencari aku, apakah kamu tahu tentang apa ini?" Long Hao Shen bertanya padanya. Han Yu tertawa lembut sebelum menjawab. "Seharusnya sesuatu yang bagus. Bukankah kita berkontribusi pada perolehan 5 kristal naga iblis untuk kuil Priest dan aliansi? Kakek mungkin menghargai kita untuk tindakan itu. Lagi pula, mereka tidak akan mengambil barang-barang kami secara gratis," jawab Han Yu. "Apakah hadiahnya berbentuk poin kontribusi?" tanya Lin Xin. Setelah mengatakan itu, Lin Xin segera bangkit dari sofa, dan matanya melebar, karena pupil matanya tampak seperti koin emas. Han Yu dengan sedih menjawab,
Betapa rakusnya kamu ini, apakah kamu tidak tahu nilai kristal naga iblis? Tanya Han Yu. Lin Xin menggosok tangannya sendiri sambil tertawa bahagia, dan kemudian menjawab. Bahkan jika aku tidak tahu, aku bisa menebaknya. Ini adalah kristal magis dari binatang buas ajaib dari tingkat ke-9, dan milik ras iblis naga. Satu kristal ajaib harus dapat ditukar dengan 100.000 poin kontribusi. Sepertinya kita sudah tidak jauh dari perlengkapan tingkat legendaris. Jawab Lin Xin. 100.000 katamu, tidak mungkin setinggi itu. Apakah benar begitu, Han Yu? Tanya Long Hao Shen. Kali ini, bahkan Long Hao Shen merasakan detak jantungnya lebih cepat. Lin Xin meluruskan dadanya sebelum berkata, bagaimana mungkin? Ini adalah kristal ajaib dari tingkat ke-9. Bos, jika kamu tidak percaya, ambil satu untuk dijual. Hal ini jarang terjadi bahkan di antara yang paling langka. 100.000 poin kontribusi masih merupakan estimasi rendah dari aku. Ucap Lin Xin. Sima Xian tertawa ngakak. Kalau begitu, bukankah kontribusi 5 kristal kita akan dihargai dengan 500.000 poin kontribusi? Berita bagus. Ucap si botak. Long Hao Shen tidak bisa tetap tenang, dan kemudian berkata. Jangan berharap terlalu banyak. Meskipun aliansi tidak tahu bahwa aku membawa kamu ke surga ilusi, Chai Er dan aku menyelesaikan perpaduan tungku spiritual di dalam, dan dapat dikatakan telah memperoleh cukup banyak. Jadi, mereka mungkin tidak memberi kita begitu banyak poin kontribusi. Namun, Lin Xin ada benarnya juga untuk mengingatkan kita tentang nilai mereka sebagai kristal ajaib dari tingkat ke-9. Mari kita lakukan dengan cara ini. Yuan, Sima, dan kamu, akan menuju ke pusat transaksi, dan mencoba melakukan dua hal. Salah satunya adalah untuk membantu membelikan Yuan yang cocok dengan elemen permata spasial untuk Divine Soul Shield-nya. Jika ada beberapa yang tersedia, kami dapat mempertimbangkan untuk menggunakan kristal magis atau poin kontribusi sebagai tawaran untuk pembelian. Kemudian, tugas lainnya adalah menemukan ahli dalam perhiasan, dan bertanya apakah dia bisa mengganti permata itu di tengah bola energi cahaya Sima dengan iblis naga kristal. Ucap Long Hao Shen. Mendengar dia mengatakan itu, Wang Yuan dan Sima Xian merasakan mata mereka menyala-nyala. Terutama bagi Sima Xian, kristal magis yang tertanam di dalam bola energi cahaya miliknya pasti bisa diubah. Meskipun Wang Yuan juga berharap, dia tahu bahwa permata spasial jarang ditemukan. Tetapi karena banyak hal indah dapat ditemukan di pusat transaksi, mungkin mereka benar-benar akan menemukan apa yang mereka cari. Chen Ying'er mengklaim dengan semangat tinggi. Aku juga ikut. Aku juga ingin pergi. Ucap si Loli. Han Yu kemudian berkata, Kapten, wakil kapten dan aku akan mengikuti kamu untuk pergi menemui kakek. Ucap Han Yu. Oke, kalau begitu mari kita bertindak secara terpisah. Balas Long Hao Shen. 7 dari mereka berpisah. 3 orang termasuk Long Hao Shen pergi ke aula kantor aliansi, sementara sisanya segera menuju ke pusat transaksi Demon Hunter Squads. 1 jam kemudian, Lin Xin, Chen Ying'er, Sima Xian, dan Wang Yuan kembali ke villa dengan perasaan putus asa. Setelah masuk, mereka melihat Long Hao Shen, Chai Er, dan Han Yu, telah menunggu di sofa. Dan lebih jauh lagi, mereka bertiga tidak terlihat bahagia. Suasana di seluruh ruang tampak cukup suram. Melihat kelompok Lin Xin datang, Long Hao Shen mengangkat kepalanya dan bertanya dengan nada berat. Bagaimana hasilnya? Tanya Long Hao Shen. Lin Xin menjawab tanpa daya. Aku akan membiarkan mereka menjelaskannya. Jawab Lin Xin. Sima Xian mengungkapkan senyum pahit. Situasi aku agak dramatis. Perhiasan dari menara misi itu mengatakan, bahwa jika aku ingin mengganti inti bola energi aku dengan Devil Dragon Crystal, setidaknya akan naik ke peringkat senjata legendaris. Namun, jika hanya menambahkan kristal ajaib, itu tidak akan dilakukan, dan logam dengan konduktansi energi spiritual yang cukup baik, serta akan ada banyak bahan lainnya yang akan diperlukan. Tanpa memperhitungkan uang yang dikenakan biaya toko perhiasan, kita sudah membutuhkan lebih dari 100.000 poin kontribusi. Jumlah ini sangat mengerikan. Jika hanya membeli peralatan legendaris yang luar biasa, biayanya seharga 100.000 atau 2 poin kontribusi. Ucap si botak. Long Hao Shen berbalik untuk melihat Wang Yuan, lalu bertanya. Dan kamu? Tanya Long Hao Shen.
Wang Yuan menggelengkan kepalanya. Tidak ada kristal spasial dari jenis yang sama dengan milikku di pusat transaksi. Namun, ternyata ada satu yang muncul di rumah lelang hebat aliansi. Namun, harganya pasti akan setinggi langit, seharga 1 ton koin emas. Bagaimana kita bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Jawab Wang Yuan. Chen Ying'er bergumam pada dirinya sendiri. Kami benar-benar pergi dengan dorongan hati, dan kembali dengan kecewa. Kami awalnya memiliki kepercayaan diri, tetapi sebenarnya, tampaknya kami jauh dari cukup. Kapten, kita harus terus mengambil misi. Karena kami terus tumbuh lebih kuat, poin kontribusi yang dibutuhkan untuk peralatan kami juga bertambah mahal. Ucap si Loli. Long Haoshen tidak mengungkapkan pendapatnya, dan mengalihkan pandangannya ke Lin Xin. Ayo Lin Xin, ucap Long Haoshen. Setelah mengatakan itu, dia menunjukkan ubin kontribusi di lengan kirinya. Lin Xin tiba di sebelahnya, dan mengungkapkan ubin kontribusinya sendiri. Dengan kilatan samar cahaya keemasan, transaksi poin kontribusi antara keduanya selesai. Ekspresi wajah Lin Xin yang tampak sedih dari awal, dengan cepat berubah menjadi kaku. Mata awalnya yang begitu kecil, langsung terbuka lebar saat dia menggumamkan sesuatu. Ini, 1, 2, 3, 4, 5. Ucap Lin Xin. Wang Yuan bereaksi dengan beberapa keraguan. Apa yang kamu lakukan tukang obat? Jangan bilang kamu kesulitan untuk menghitung setiap titik kontribusi yang ditransfer kapten kepada kamu. Ucap Wang Yuan. Jangan ganggu aku bodoh, aku sedang menghitung angka 0. Jawab Lin Xin. Lin Xin mengejutkan semua orang dengan kata-katanya selanjutnya. Agar ada kebutuhan untuk menghitung angka 0, nomor astronomi macam apa itu? Angka 1 dan angka 0-nya ada 6. Berapa itu? Tanya Lin Xin. Setelah transmisi poin kontribusi, Lin Xin mengangkat kepalanya, menatap kosong kepada rekan-rekannya, saat ia mengajukan pertanyaan bodoh ini. Sima Xian tanpa sadar memberikan jawaban bodoh. 100.000, jawab si botak. Di mana kamu belajar berhitung botak tolol? Apakah itu yang diajarkan kuil Pries kamu? Itu 1 juta, oke, kata Chen Ying'er yang penuh dengan penghinaan. Hah, 1 juta, ketika nomor ini keluar dari mulutnya, Lin Xin, Sima Xian, dan Wang Yuan langsung membatu. Suasana di seluruh ruang berubah segera. Sima Xian kehilangan suaranya sesaat sebelum berkata, Bos, jangan bilang padaku bahwa kamu telah merampok pusat transaksi skuad Hunter Demon. Itu 1 juta poin kontribusi, oh surga, ucap si botak. Tanpa ragu, angka ini hanyalah astronomi bagi kelompok mereka. Long Haoshen mengungkapkan senyum pahit sebelum berkata, untuk merampoknya, pertama-tama aku perlu memiliki kekuatan yang diperlukan untuk itu. Balas Long Haoshen. Lin Xin masih tampak tidak percaya ketika dia bertanya, Bos, apakah kamu ingin mengatakan, bahwa jutaan poin kontribusi ini benar-benar milik kita? Dan itu akan menjadi hadiah dari Sir Sein Knight untuk kita. Ucap si botak. Long Haoshen mengangguk dalam diam, dan menunjukkan senyum licik. Di sisi lain, Han Yu dan Chai Er tidak bisa menahan senyum dalam persetujuan. Jelas bahwa suasana dari sebelumnya dipalsukan dengan sengaja, atau mungkin, mereka mencerna kejutan luar biasa dari menerima jutaan poin kontribusi ini. Tidak, itu terlalu gila. Oh, teriak Lin Xin. Teriakan tajam segera bergema di seluruh villa, dari Lin Xin yang merupakan orang pertama yang bersorak. Segera setelah dia, Wang Yuan dan Chen Ying'er mengeluarkan jeritan anak perempuan. Sima Xian menyeringai ketika dia meraih tangan Lin Xin, dan menatap ubin kontribusi di tangannya. 1 juta. Itu 1 juta poin kontribusi. Ya Tuhan, bagaimana mungkin ada sebanyak itu? Bos, katakan padaku caranya. Itu terlalu tak terbayangkan. Ucap Lin Xin sambil menendang Sima Xian tanpa pertimbangan apapun, sebelum melangkah maju dan mencapai sisi Long Haoshen saat dia bertanya, yang dipenuhi dengan kegembiraan dan keingintahuan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.